Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Baiklah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran virtual prakarya ya. Nah, kemarin waktu minggu lalu sudah Ibu share mengenai pertemuan 1 dan pertemuan 2. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan dan sambil nanti setelah Ibu jelaskan, anak-anak nanti bisa bertanya jika ada kendala atau permasalahan. Di pertemuan 1 kemarin ada tugas ya. Sebagian ada yang sudah mengumpulkan dan sebagian ada yang belum. Dan sebagian sudah ada yang Ibu periksa dan dikasih nilai. Dan sebagian masih ada yang belum Ibu periksa ya. Nah, di pertemuan 2 kemarin juga ada soal latihan. Ya. Soal latihannya dalam bentuk Google Form. Jadi anak-anak bisa membaca materi yang sudah Ibu share di materi pertemuan 2 prakarya. Setelah membaca dan mencermati dan mempelajarinya, kemudian anak-anak bisa langsung mengerjakan latihannya. Latihannya itu deadline-nya sampai hari ini ya. Jadi jangan tergesa-gesa, silahkan baca dulu materinya, setelah dipahami baru dijawab, kemudian kirimkan melalui Google Form yang ada di lampiran materi yang sudah Ibu share. Ya kan, kelihatan? Nah, nanti setelah anak-anak mengisi semuanya latihan tersebut, sudah langsung nampak nilainya berapa. Ya. Oke. Nah, kelihatan nggak ini materi di HP-nya? Nampak ya semua ya? Oke, kita mulai. Nah, perkenalkan ya, nama Ibu Desi Suryanti. Anak-anak udah tahu bagian ya. Walaupun kita belum pernah tatap muka, tapi melihat foto, mungkin anak-anak bisa nanti mengenal ya lebih dekat. Oke, di sini akan Ibu jelaskan dulu. Dalam pembelajaran prakarya kelas 7, ini ada 4 aspek yang akan kita pelajari. Aspek apa saja itu? Nah, coba diperhatikan. Ada aspek kerajinan yang saat ini sedang berlangsung ya, kita pelajari di bab 1 dan 2 nantinya. Kemudian ada aspek rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Jadi di sini untuk kelas 7 semester 1 ini ada 6 bab. Seperti yang anak-anak lihat ada di buku prakaryanya masing-masing yang sudah dipinjam di perpustakaan ya. Oke, nah di sini kita bahas dulu mengenai kerajinan serat. Apa itu kerajinan serat ya? Nah, di mana tujuannya? Sini anak-anak akan ketahui apa tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya. Pertama, anak-anak harus bisa memahami berbagai jenis serat, di apa saja jenis-jenis serat yang ada di alam, kemudian bisa memahami sifat-sifat serat, memahami karakteristik serat, sampai nanti pada teknik pengolahan serat. Nah, pengertian serat ya. Serat merupakan jenis bahan berupa potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Jadi banyak ya. Ada pengertian serat menurut Wikipedia dan ada serat menurut KBBI. Yang intinya pada dasarnya hampir sama ya. Di materi pertemuan 1 ini yang dibahas kemarin tuh mengenai pengertian serat, jenis-jenis kerajinan bahan serat, kemudian sifat dan karakteristik serat. Nah, apa saja jenis-jenis serat? Jenis-jenis serat pada umumnya terbagi atas 2 secara umum ya. Ada serat alami, ada serat buatan atau sintesis. Serat alam ini diperoleh dari alam. Kemudian serat buatan manusia ini serat yang dibuat oleh manusia. Nah, serat alam itu contohnya ada serat hewan, serat tumbuhan, dan serat mineral. Sedangkan serat buatan ini bisa berbentuk rayon, polyester, dakron, nilon ya dan lain-lainnya.
Nah, apa saja serat dari tumbuhan? Serat dari tumbuhan ini ada dari bijinya, dari batang, dari daun, dan dari buah. Nah, masing-masing ini apa saja contohnya? Misal serat dari biji, ini misalnya biji kapas ya. Kemudian dari batang nih, batang pohon anggrek. Kemudian serat dari daun, ada daun pandan ya, daun nanas. Kemudian dari buah nih serat buah kelapa. Ya. Nah, ini masing-masingnya. Kemudian serat hewan, ini masih serat alam. Kalau serat hewan ini ada serat dari stapel dan ada serat dari filamen. Nah, serat dari stapel ini contohnya dari domba, unta, kelinci. Kalau yang filamen itu dari ulat sutra. Nah, bagaimana sifat serat alam dan buatan? Nah, ini tentu ada perbedaannya antara serat alam dan serat buatan. Serat alam ini kuat, padat, ya, mudah kusut, dan tahan penyetrikaan ketersediaannya di alam juga terbatas. Nah, kalau serat buatan nih kuat, tahan terhadap gesekan. Ini tergantung nanti desain atau yang dibuat oleh manusia ya. Nah, kemudian bagaimana karakteristiknya? Tentu ada beberapa ciri atau karakteristik serat dari beberapa sumbernya. Misal dari kapas, tentu akan berbeda ciri-ciri atau karakteristik dengan wol ya dan sutra. Kemudian karakteristik serat buatan ini misal rayon, nila, polyester juga mempunyai karakteristik sendiri atau ciri-ciri tersendiri ya. Oke, itu yang kemarin kita bahas di pertemuan 1 ya. Jadi kemarin ada tugas ya KPD atau tugas prakarya 3 soal ya. Itu yang Ananda semua sudah kirimkan jawabannya. Nah, untuk pertemuan 2 hari Rabu kemarin itu kita membahas, itu ada resume materi yang Ibu kasih ya. Kita membahas itu mengenai bagaimana teknik pengolahan bahan serat, kemudian proses produksi kerajinannya, dan produk kerajinan bahan serat itu apa-apa saja ya. Nah, pengolahan bahan serat ada 4 ya cara atau teknik pengolahannya. Yang pertama pemintalan benang, kemudian penggulungan benang, kemudian pencelupan warna, dan terakhir nanti penenunan benang menjadi kain. Nah, ini pengolahan bahan serat ya berdasarkan tahap atau langkah-langkahnya. Kemudian proses produksi kerajinan bahan serat. Proses produksinya juga ini ada 4 teknik dasar. Ada 4 teknik dasar ya kerajinan tekstil atau cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Apa saja itu kira-kira ya? Ya, pertama teknik menenun. Kemudian teknik menjahit ya dan teknik mengikat. Teknik menenun ya. Ini pembuatan tapestri ya. Di buku juga sudah ada ya. Nanti bisa anak-anak pelajari lebih lanjut. Nah, jika di dalam membaca atau mempelajari materi ini cukup sulit atau menemukan kendala, nanti boleh ditanyakan setelah Ibu sampaikan materi mengenai prakarya ini ya. Nah, kemudian produk dan proses kerajinan bahan serat, ini ada 5 syarat-syarat perancangannya. Apa saja kira-kira teknik perancangannya tersebut ya? Nah, di sini ada beberapa teknik ya, kegunaannya, kenyamanan, keluasan, keindahan. Oke. Nah, ini juga harus kita lihat dulu syarat-syaratnya ini. Oke ya. Nah, kita lihat dulu bentar ya. Nah, kita lanjut ya.
Kita lanjut. Kemudian selanjutnya dari syarat-syarat tersebut, ini kita harus lihat bagaimana kira-kira dari perancangannya. Nah, untuk menghasilkan proses perancangan karya kerajinan yang baik, tentu kita juga memperhatikan beberapa modelnya dari beberapa tahapnya ya. Yaitu pertama tuh ada 8 ya syarat proses penciptaannya. Nanti mungkin bisa anak-anak baca lebih lanjut. Yang jelas di tahap-tahapannya harus kita ketahui. Yang pertama kali kita harus menentukan bahan dan jenisnya dulu. Nah, untuk prakarya ini nanti anak-anak akan membuat suatu produk. Bagaimana membuat produknya? Produk dari kerajinan bahan serat. Makanya nanti harus tahu ya, itu di resume materi pertemuan kedua kemarin sudah Ibu berikan sebuah contoh ya. Contoh proyek kerajinan bahan serat. Itu sebagai contoh. Nanti untuk tugas anak-anak di pertemuan ketiga, ini mungkin sudah mulai anak-anak mendapatkan desain atau rancangan produk apa yang akan anak-anak rancang ya, sesuai dengan kreativitas dan kira-kira yang bisa atau mudah anak-anak kerjakan. Jadi boleh dipilih dari bahan serat apa saja ya. Nah, nanti Ibu akan berikan lagi materi dan videonya untuk memperjelas langkah-langkah kerjanya ya. Oke. Nah, ini ada beberapa bahan serat tumbuhan ya. Jadi harus tahu dulu ya, apa saja kira-kira untuk pembuatan proyek atau produk yang akan dibuat. Jadi kita harus tahu dulu bahan seratnya ya. Tadi ada dari serat alami, ada serat tumbuhan dan serat hewan. Nah, jadi banyak serat tumbuhan ini pengolahnya dilakukan cukup sederhana ya, yaitu dikeringkan dengan sinar matahari langsung. Misalnya serat pelepah pisang. Nih, di Dumai ini banyak ya pohon pisang. Nah, nanti anak-anak bisa membuat sebuah proyek atau produk kerajinan dari bahan serat. Carilah yang gampang, yang mudah, ya, dan bagaimana kreativitasnya dalam membuat sebuah produk nanti. Kemudian ada nanti serat daun pandan. Nah, ada serat eceng gondok, ya, banyak. Apa-apa saja, tentu kita ke dalam mendesain atau membuat produk, ini juga kita butuhkan alat produksi kerajinan serat tumbuhan. Ya. Nah, alat-alatnya apa saja ya? Ada misalnya gunting, cutter, pisau, lem, ya, dan jarum jahit. Oke. Nah, contoh produksi kerajinan ini banyak sekali ya, bisa dibuat tas, dompet, dan lain-lainnya, sesuai nanti fungsinya. Nah, yang kedua bahan serat hewan. Ya, untuk bahan serat hewan, ini ada serat wol, kemudian serat sutra. Nah, pengolahannya juga cukup sederhana ya, dengan melakukan pembersihan, pencucian, pengeringan, kemudian dipintal jadi benang. Oke, alat-alatnya juga ini gunting ya dalam pengolahannya, kemudian ada baskom dan jarum jahit. Nah, contoh produksinya banyak nih ya, misalnya membuat rompi, sal ya dari serat hewan. Oke, demikianlah untuk materi 1 dan materi 2 yang sudah Ibu share kemarin. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahaminya ya. Untuk materi tersebut. Nah, silahkan jika ada yang mau didiskusikan, boleh dibuka ya speakernya untuk berbicara. Oke, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Bilang ada kemarin. Bilang, Rin, gak ada suara, bilang. Tapi sudah ada suara, bilang.
Sudah? Bu, dari Ya, nama Bayu silahkan. Putra. Siapa yang mau bertanya? Ada yang pertanyaan enggak mengenai prakarya yang tugas 1 dan tugas 2? Kemudian yang akan selanjutnya nanti ini akan membuat produk ya. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Boleh, silakan dibuka saja fotonya ya. Ada yang mau didiskusikan? Kira-kira ada yang mau didiskusikan nggak? Cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas? Bu. Udah paham ya? Udah lah ya. Untuk tugas produknya, kira-kira bisa nggak dipahami? Itu di materi kedua kan ada ibu tuh. Contoh proyek kerajinan. Iya, kelihatan di materi 2. Kapan lagi, Bu? Kenapa? Pertemuannya kapan lagi? Pertemuan apanya? Online. Zoom lagi, Bu. Pertemuan Zoom meetingnya, Bu. Oh, Zoom meetingnya nanti bulan depan lagi. Makanya ini sekali pertemuan sudah selengkap nanti untuk pembuatan apa namanya? Pembuatan proyek atau produknya nanti di pertemuan 3 ya. Nah, ini boleh anak-anak tanyakan dulu biar nanti tidak kebingungan nih ya. Bu, sekolah tahun depan, Bu. Apa bersendiri-sendiri, Bu? Sendiri. Proyeknya. Bu, sekolah tahun depan. Sendiri buat produknya. Ini contoh resume kemarin ya yang Ibu kasih. Udah dibaca semuanya? Nah, kalau tadi sudah Ibu jelaskan juga ya. Nah, ini kan ada contoh nih, Ibu kasih satu nih, misalnya dari kulit jagung. Sekolah tahun depan kan, Bu? Iya kan? Dari kulit jagung misalnya. Oke. Kalau semisalnya udah dibuat, dikirim ke Google Classroom, Bu. Oh, kalau produknya difoto, nanti Ibu kasih ininya ya, penugasannya. Produknya foto saja, kirim ke Google Classroom. Tapi hasil produknya itu nanti diantar ke sekolah, nanti lah kita jadwalkan kapan, ya. Oke, ini contohnya ya, contoh proyeknya banyak. Nanti bisa dilihat lagi model-model yang lain, misal dari pelepah daun pisang, daun pandan. Kalau ini kan kulit jagung ya. Nah, jadi anak-anak seperti ini contohnya ya, seperti laporan, share langkah-langkahnya. Jadi saat mengerjakan itu dibuat. Ini langkah satunya begini cara buatnya, langkah kedua begini. Kemudian sampai nanti ke hasilnya. Ternyata dapat menghasilkan seperti ini, ya. Ya, seperti itu ya, kira-kira ya. Nah, ada lagi enggak kira-kira? Ada lagi, absennya jangan lupa ya. Absennya jangan lupa. Ya, Bu, sudah. Sudah, Ibu. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Belum, Bu. Ada yang belum? Sudah, Bu. Kalau ada yang belum, ini yang coret siapa ya? Aku. Nah, silakan dibuka fotonya ya. Buka fotonya, kita foto bersama. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kalau sudah jelas semuanya ya, silahkan buka kameranya, kita foto, karena waktu kita cuma 40 menit di sini, Ibu tadi ya. Jadi tidak lama-lama. Jadi kalau anak ada kendala atau permasalahan, boleh tanyakanlah di sini ya. Kira-kira untuk produk atau proyeknya nanti, itu untuk pertemuan ketiga ya. Pertemuan kedua masih latihan saja, silahkan dibaca dulu, kemudian dipelajari lagi ya. Nah, nanti baru di pertemuan ketiga kan kita hari Rabu depan, baru nanti anak-anak semua membuat tugas proyek kerajinan bahan serat ya. Nah, dari sekarang sudah mulai dirancang-rancang dulu. Ini kan udah tahu jenis-jenis seratnya.
apa kira-kira jenis serat yang ada di rumah atau di lingkungannya ya. Nah, nanti diambil, nanti Ibu akan share bagaimana langkah-langkah membuatnya. Nah, anak-anak ketika mengerjakan proyek atau produk itu di rumah juga menulis, ya boleh ditulis di buku atau diketik, boleh terserah ya. Bagaimana juga langkah-langkah membuat produk kerajinan yang dihasilkan. Paham tuh kira-kira? Paham, Bu. Oke, sudah buka fotonya. Kita foto bersama. Malu. Dah, senyum yang manis ya. Belum terbuka semua nih. Coba buka semuanya. Ada 2 sesi nih. Nah, yang sesi kedua masih tertutup mukanya. Nah, silahkan dibuka ya. Sesi pertama, sesi kedua. Ada 2 slide. Ayo dibuka semuanya. Biar nampak wajahnya yang hadir. Nah, absennya jangan lupa. Absennya yang paling penting ya. Sambil belum Ibu tutup Zoom-nya, silahkan diklik absennya, kirimkan. Nah, itu yang penting ya. Ini belum semuanya, yang di slide 2 masih sebagian. Oke, ayo. Senyum. Senyum yang manis. Biasa aja. Ini nampak. Oke, senyum yang manis, ceria ya. Tunggu sebentar. Bayu. Apa? Kenal Komang. Kenal. Komang anak karate kan? Iya, aku tahu ada Komang. Iya, taunya. Dafa kan? Dafa Onci. Dafa. Minta Oke, WA, Bang. selesai berfotonya. Silakan anak-anak juga bisa screenshot ya di HP-nya masing-masing. Dafa. Oke, udah selesai? Dah. Kalau sudah selesai, sudah cukup jelas mengenai materi prakaryanya. Ya, untuk virtual hari ini Bu cukupkan sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta WA, Bang. Oke, silakan boleh live ya. Boleh.